Beda dengan Syafi'i. Syafi'i itu gak boleh. Wa syafi'u utai Syafi'i ikulah yasikh ula sahmi husanya Syafi'i apa suci-suci menjali kasih mengkuno tapi nikah siro gak oleh Syafi'i. Dua-duanya ini sama-sama mahjurnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلمكم في الدارين آمين. As-sabi'u utawi kang kaping 7 nggih. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku nadru utawi Masjidil Harami utawi nazar nekani tanah nekani Masjidil Haram iku nadru utawi Masjidil Haram utawi nazar nekani Masjidil Haram iku lazim wajib apa tiyanuhu nekani Masjidil Haram bi hajjin kan haji au umratin utawa umrah. Bikhilafin yang berbedani kelang perkara lawan lamun nazar sapa wong Itiarna Masjid Madinah diinnekan Masjid Madinah Al-khamisu kaya pinlima iku lau nazaro dibuat fi'il saja lau nazaro lamun nazar sapa wong itiarna Masjidil Haram ing nekani Masjidil Haram lazimah mongko wajib ing wong apa itian nekani Masjidil Haram bi hajjin au umratin. Bikhilaf man berbeda kan perkara nazar sapa wong itiana Masjidil Madinati fa innahum mongko sakmene kelakuan kula ya jamu ula wajib ing wong apa itian nekani Masjid Madinah filat harin dalam qaul adhar. Asati sudah kang kaping iku as-salatu tawi salat iku tuhu dilipat ganjakan apa ganjarane salat fil Masjidil Haram di dalam Masjidil Haram fil Masjidil Haram di dalam Masjidil Haram ziyadatan korona nambahi alamu do'afati yang ingatasi melipat gandakan sholat fi Masjidil Madinah di dalam Masjid Madinah bimi'ati alfi iki kadek ganjaran sakmono kae bimi'ati alfi sholatin kelawan 100.000 sholatan kama fi hadisin akhrajahu Ahmad bi sanadin sahih
Asafu tekan kami pitiku alat tad'ifat maksudnya melipat gandakan fi haram Makkah dalam tanah haram Makkah ikulah yukhtasu ulatin khususatul apa tad'if bil masjidi bal ya'ummu jami'al haram bil masjidi kal masjidil haram kaya umum balik mencakup apa tad'if jami'al haram ing sekabehane tanah haram, tidak hanya di Masjidil Haram saja, tapi tad'if sampai pahala 100.000 ini mencakup pada seluruh tanah haram. Mulane wong penduduk Makkah itu yang ada di tanah haram itu luar biasa ganjarannya wakil. Jadi sampai nak sholat di Masjidil Haram, masa sholat yang emper ini gak apa-apa, ganjarannya foto 100.000. Wa fil Madinah di Madinah, la ya'ummu orang mencakup apa tad'if haramaha ing tanah haram Madinah. Wal masjid balik orang ing masjid kullahu ya sakabul masjid wa inama yukhtasu an basnidil khususat nabat tad'if bil masjidi kelawan masjid alladhi kana ono obo masjid iku fi ahdi indon zaman kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Madinah ini tad'if mendapatkan pahala yang berlipat-lipat itu tidak di seluruhnya masjid, tapi terbatas pada masjid yang ada pada zaman kanjeng Nabi. Tapi lah itu yakin lah, saya itu masjid Ombo, sama langsung haji, ya kan. Kalau masjid zaman kanjeng Nabi itu kecil, sangat kecil sekali. Masjid zaman kanjeng Nabi ya termasuk diantaranya Baiti wa min dari Rawdatun Riyadil Jannah. Saya yakin cari ini sopo, cari ini kiai saiki masyarakat masyarakat dari Masjid Nabawi tapi di penghujung di sisi timur ya. Masjid Nabawi di sisi Masjid Nabawi itu kan madhep kiblatnya selatan. Ya kan, Masjid Nabawi itu ada di utaranya Mekah. Jadi kalau sholat itu menghadap ke selatan. Tapi nek sholat nanggone sof mburu di ujung utara. Lalu masjidnya kan sudah besar sekarang. Nah, zaman kanjeng Nabi kan kecil. Masa yang sering memburu di jalan ini tidak mendapatkan tidak dilipat gandakan. Dalam konteks sekarang ya usah. Kira-kira dalam misalnya fisik sugeng memang ya berubah. Saya bisa sakmono kayak sing jamaah di masjid. Aku semelok pendapat sing kiai saiki. Wis padha wae ganjaran yang selama Madinah itu bukan pojok etan, pojok lor, pojok kulon ya tetap oleh ganjaran berlipat ganda. Nanggung keterangan kan jadi tad'if itu hanya khusus pada masjid yang ada pada zaman Rasulullah, ya sangat kecil sekali. Padahal haji itu tidak mungkin semuanya itu akan bisa sholat di dalam masjid zaman kanjeng Nabi. Jamaah sih waktu haji itu sih jamaah sampai 1 juta, tidak mungkin. Mantap oleh ganjaran oleh mudha'afah. Asam ini jaga Nabi Muhammad itu salat tarawih. Salat tarawih itu salat tarawih ahli Madinah di kedua ahli Madinah itu situl ulum masalah sunnah dan telumbul abul atan rokaati. Walisan orang Abu Dzalik mengkong-kong situl masalah sunnah.
iku yahi Makkah kedhi penduduk Makkah wala khairihim orang liyane ahli Makkah atas utai kang kaping 9 iku tukrohu demokrat wa mujawarah bertetangga bima kata iku tukroh demokrat wa mujawarah bima kata atau mungkin mujawarah itu mungkin bima kata ing dalam kota Makkah wala tukrohuan ora demokrat wa mujawarah bil madinati bal tustahabbu bal dan sunnatakan apa mujawarah. Khilaf ini bisa dibaca dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nek Sayyidina Umar mengatakan untuk mujawarah untuk mukim di Mekah bagi orang yang sudah haji kan orang yang mukim di Mekah itu tidak boleh. Itu nanti bisa dilihat di Ihya. Kalau Sayyidina Abu Bakar seusah mulai gak apa-apa ngarap barokah tanah Mekah. Ya, pendapat masing-masing ini punya alasan. Kalau Sayyidina Umar mengatakan sunnah cepat-cepat pulang biar tidak kehilangan ikhtiram pada Ka'bah atau Masjidil Haram. Ya susulan gue Mekah itu aja akhirnya males sama masjid. Tak kalau jamaah haji, pertama dilihat sebagai haji males sama masjid. Begitu, faktornya begitu. Jadi susu itu akhirnya apa? Bosan atau kehilangan rasa ikhtiram terhadap Masjidil Haram. Sehingga bagaimana hukum mukim di kota Mekah itu oleh beberapa pendapat, dan pendapat ini mengerucut pada pendapatnya Sayyidina Umar dan juga pendapatnya Sayyidina Abu Bakar. Itu khusus di Mekah. Jadi alasan makruhnya itu karena nanti kalau lama-lama di kota Mekah akan kehilangan rasa hormat kepada Masjidil Haram, khususnya kepada Ka'bah. Ma iftaraqu fihi as-salamu wal qardu. Iftaraqu fi umurin. Iftaraqu fi umurin al-awwal utai kang pertama. Iku ana salamat teman suli akad salam iku yasihu sah apa akad salam halal dalam halan kelawan seketika wa muajjalan muajjal wa qardu ta qardu iku la yasihu ora sabo qardu iku yasihu ora sabo tak cindu sumoyane qardu asanu ta kang kami bindu iku ya jujurnya ngopo al-istibdalu amri ganti. Akad salam itu sah halan atau muajjalan, boleh secara kontan atau ditempu akad pesan. Kalau akad salam yang secara kontan itu misalkan contohnya begini, Pak, saya pesan baju ukurannya begini, warnanya begini, terus modelnya begini, berapa harganya? Yo, harganya 100.000. 100.000 itu Rasul mal, bukan DP ya. Fikih nggak mengenal DP, John Baiman tidak mengenal fikih DP. Rasul mal itu harga pokok. Pesan satu baju berapa harganya? 1 juta. 1 juta itu namanya Rasul mal. Tidak ada istilahnya 100.000 Rasul mal, bukan. Rasul mal itu pokok harta. Jadi kalau 10 juta ya 10 juta itu Rasul mal. Nah, akad salam yang halal itu contohnya pesan baju warna putih ukurannya XL, terus ada kerahnya, ada sakunya 2. Yes. Pesan 2 Pak, berapa harganya? 200.000. 200.000 itu adalah Rasul mal. Ini duitnya. Yes. Dibarangi. Gak apa-apa, itu namanya akad salam yang halal. Akad salam sing halal. Atau muajalan. Yes Pak, 1 minggu lagi mau tak ambil ya. Gak apa-apa. Jadi akad salam itu boleh halal, boleh muajal.
Wal qardu la yasihhu ta'jiluhu, kalau akad utang iku la yasihhu ta'jiluhu. Utang itu tidak boleh ditempo. Jeneng akad utang langsung halal diutangi, terus kapan bayari. Asal ya juzu al-istibdal al-qadhi wa la juzu al-musamfih. Wa la juzu al-menang apa istibdal al-musamfih saking musamfih. Barang kang jan pesen apa fi'al. Asali sudah kan kapan teluku ya jizu wanang obo asalamu fil jariyah dalam jariyah alatikan takhiru kang khalasabut jariyah lil muslimi ketiwong kang pesen walai juzu lan orang menang ya juzu asalamu fil jariyah alati takhiru lil muslim. Walau justru orang-orang apa kurduha akad utang jariah kan di budak enggak di model ini tak utangnya sih tak tampil ya gak oleh ya pesan aku pesan budak ya modelnya begini speknya seperti ini kalau bahasa saya gitu. Arabu utai kami bakat iku al-muslamfeh utai muslamfeh kula yakun orang on apa muslim fa ila fi zimmat di angin tanggungan wal qardu tayakat qardu wal qardu tayakat qardu Raja Muslim al-Muslim la yakun ila fizimah. Mungkin la yakun ila fizimah. Dimahnya siapa ya? Dimah orang yang si peseni. Wal mukridu tawu wong kang ngutangi iku layakun ora ana sapa mukrid iku illa mu'inan angin wong kang bantu wa fi syawaid rawdah dalam kitab syawaid rawdah al-muhadzabi sanad muhadzab laqalan wa fi syawaid rawdah iku dalam kitab tambahan kitab rawdah laqala utawi dawuh laqala. Laukola mengucap sapa wong akrituka alfan Laukola mengucap sapa wong akrituka alfan wa qabila wa tafarraqa summa tafa ilai alfan fa ilam yatul alfasul jaza wa ila fala akrituka akad utang sapa ingsun ka ing sira alfalin sewu wa qabila lan rimo sapa wong wa tafarraqu lan berpisah semua dua orang sumata fa monggo maringaken sumata fa monggo nuli sumata fa monggo maringaken sapa wong ilaihi alfan ilahi maring wong kang utang alfan sewu tafsir fa ilam yatul mongko lamun ora suwi apa faslu pemisah jaza mongko menang apa qardu wa illa lam yatul fa lam ora jaza fa in li annahu qara tamassul kelakuan iku la yumkin ora mungkin obal binau nerusaken ma'adul fasli sertane dawane pemisah wa hadza utawi iki fa ilam yatul al-faslu iku tadi nuntut apa hadza
jawaza iratil qardi ing wenangi ngarepaken utang. Alam ing atas perkara fi mati kana tetenten tanggungan. Kala sebuah subki wa huwa utawi jawazu iratil qardi iku khalifun perkara kang aneh. Lam aro kang ora tau ningali sebengsun. Li khairihi katuliyani Imam Nawawi yang punya mazhab. Al-khamisu utai kang kaping iku ya juzu nang apa salamu akad salam fil manafi dalam bira-bira kemanfaatan fima yang dalam berkorona kolahu kang nukil sabo Nawawi imma fi asli rawdo dalam asal kitab rawdo fi babi salam yang dalam bab salam kan Royani sang Imam Royani wa karuhulana tepakan sabo Imam Nawawi imma wa karuhulana tepakan sabo Imam Nawawi imma wa karuhulana tepakan sabo Imam Nawawi imma wa fi qardiha lan iku ing dalem akad qardu manafi wajhane utawi dua pendapat. Wa majzumu utawi perkara kang den mantepi apa bi'al fi zaidul yang dalam tambahan kita berwudu al-qadi sang qadi khusan iku al-mal'u nikah. Asati sudah kang kadung mikulai juzu orang-orang apa salam fil ikori yang dalam pekarangan wa fi qardihi lan iku yang dalam utang wajahnya utawi wa fi wajahnya itu pendapat ma iftaraqo fihi hajjul muflisi wa hajjul syafi' iftaraqo jadi beda ku hajjul muflis wa hajjul syafi' muflis wong bangkrut iftaraqo fi umuri yang bila-bila perkara fa muflis utawa wong muflis iku ya juzu menang apa syira utuh kulit muflis meskipun kondisi bangkrut dia kalau jual atau sirok membeli itu masih boleh. Wanikahu wanikah muflis oleh rabi bila izin tuan tanpa izin. Wa qabduhu lan oleh nampanani menerimanya muflis iwadul khulqi ing kompensasinya khuluk. Jadi orang muflis itu kuji oleh, rabi oleh, menerima iwadnya khuluk juga boleh. Misal orang muflis itu digugat cerai oleh istrinya, mas ceraikan saya sama gelem megat aku tak kayak sudah mental vario. Vario itu namanya iwat. Ya wis kontak pegat tolak jatuh vario didapat. Vario itu namanya iwat. Khulu itu gugatan cerai yang diajukan oleh istri dengan kompensasi iwat. Nah, kebetulan suaminya muflis, oleh enggak terima harta ini, boleh saja. Orang muflis boleh enggak membeli sesuatu, boleh saja. Beda dengan syafi'. Ya, syafi' itu gak boleh. Wa syafi'u utai syafi' ikulah yasikh ula sahmihu saja syafi' apa suci-suci menjadi kasih mengkuno tapi nikah, sirok gak oleh syafi'. Dua-duanya ini sama-sama mahjurnya, tapi yang dilihat toko ini mahjurnya muflis dengan mahjurnya syafi' itu beda. Syafi' itu anggaplah kurang batal dong.
Arek cilik sugih iku safeh namanya. Safeh atau kadang orang sugih anak iku tunggal, wong tuwa sugih mati karo-karone. Nah, akhirnya terus keterbelakangan mental anaknya itu. Tapi sugih, ini harus hajru itu diawasi dalam bentuk tasarrufnya. Oleh tasarruf, kong dodol ora oleh, tuku ya gak oleh. Soal itu safeh. Kenapa dalam syariat tidak diperbolehkan? Untuk melindungi hak-haknya dia. Jangan-jangan hari ini nek si gurung dongal itu cilik atau gurung kalau akal itu gurung jangkep. Isa-isa dibujui. Bapakmu kan beli sawah hektar ya. Ini balik. Enggak ada. Tapi jadi sudah listrik ya situ. Jenenge cilik dikekno ae. Jadi kan merugikan. Makanya safeh anak kecil itu tasarrufnya diawasi oleh syariat, tidak boleh. Itu yang tasarruf biar walinya itu pakliin atau yang bisa dipercaya sehingga setiap transaksi itu tidak merugikan anak safeh yang kaya raya ini. Kalau muflis itu aset dengan utangnya atau utangi. Ini untuk menjaga hanya ghurama, orang-orang yang krediturnya dia, orang-orang yang ngutangi muflis. Jangan sampai aset itu didol, wong sing ngutang gak ada apa-apa. Tapi rapi oleh enggak muflis rapi gak apa-apa. Gak masalah, muflis oleh rapi. Mau nikah bila izin. Boleh dia menikah tanpa izin. Tanpa izin siapa? Tanpa izin ghurama, tanpa izin orang-orang yang ngutangi dia. Rapi-rapi kan boleh biaya. Tanpa seizin mereka boleh-boleh saja dia untuk menikah. Nah, kalau menjual barang nggak boleh tanpa ada seizin ghurama. Nah, aku di sawah hektar tak jual ya sih, enggak duit digawe apa? Bagianku piye? Enggak tak turun sama ya gue saya nggak apa-apa jalan. Kalau mendapatkan izin nggak masalah. Soalnya kenapa kok dalam muflis itu harus ada hajru untuk menjaga haknya ghurama. Ghurama itu dalam perbankan itu apa? Kreditur ya, sehingga kayak duit loh. Nek muflis itu debiturnya wong sing utang. Ma'if kalau kau sulhu wal bai'. Ay ada dikisah dari berkali kuma berkali secara bukan tadi beto. Fihi dalam ma'ub as-sulh akad suluh wal bai'un akad bai'. Dalil akad suluh itu situ dalam Al-Quran was-sulhu khair. Damai itu indah. Ngapa geger? Was-sulhu khair. Qala Jawsawa Imam Nawawi fi rizatin dan kitab Rawdah. As-sulhu yukhalifu al-bai'a fi suwarin. As-sulhu ta'akat sulhu yukhalifu bitahni wa sulhu al-bai'a yang fi suwari dan bira-bira perkara. Akad sulhu itu berbeda dengan bai' dari beberapa sisi. Dalil itu Al-Quran yang kutak was-sulhu khairi sekutak. Akad jauh dari salah sisi suara. Iku idha sholah khayan dan malikani akad suluh. Iku idha sholah khayan dan malikani akad suluh. Sopo Iku idha sholah khayan dan malikani akad suluh. Sopo al-khalidoni bilafzi suluhi sokha al-asokh. Walau kana bilafzil bai' lam yasyikha. Qat'an. Ini perbedaan antara akad sulh dengan akad jual beli. Jadi sulh itu dihadirkan untuk menjadi jalan tengah ketika terjadi ikhtilaf di antara kedua belah pihak. Ini bisa masuk dalam bab
bab apa saja. Sul itu sangat leluasa sekali. Jadi dia diajarkan untuk menengahi jika terjadi ikhtilaf oleh kedua belah pihak. Kayak contoh misal akad suluh yang bilafzil itu contohnya kayak gini. Akad suluh misalnya iki ono sawah ya, iki warisan. Misal warisan iki nggonku sakmene iki, enggak nggonmu sakmene. Wis ya wis ngene wis muga wis kadung tak gawe nek jatahmu piye saiki saumpama tak kei kompensasi. Nah, iki termasuk lafaz suluh fi maknal be. Padha karo bagiannya dia dibeli dengan uang. Tapi dia menggunakan bahasa suluh. Itu nanti juga berlaku hal-hal yang berkaitan dengan be itu juga berlaku dalam akad suluh. Akad dua idza syaraham asalnya itu lauqala min ghairi sabbi khusumatin. Asalnya itu wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'na bi barakatihim wa hdina bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati Rabbi fa'na ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم اللهم اغفرنا برضاك واجعلنا ممن يسعى في رضاك ولا تولنا ولا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.